Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ma'ruf, NIM 105 421076117, mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, yang sedang menjalani blok CSL 5. Jadi di sini saya akan melakukan video keterampilan mengenai kanulasi vena perifer ataupun pemasangan infus. Kanulasi vena perifer ini nantinya ini digunakan untuk membantu pasien untuk memasukkan cairan ataupun nutrisi dengan melalui vena-vena superficial yang ada pada pasien. Nah, kemudian adapun indikasi dari kanulasi vena perifer ini adalah yang pertama resusitasi cairan, kemudian pemberian cairan di luar resusitasi, kemudian memfasilitasi obat-obatan intravena, dan juga bisa memasukkan cairan dan juga nutrisi, serta bisa juga digunakan pada tindakan pra-operasi. Nah, kemudian setelah saya melakukan itu, saya akan menyebutkan alat-alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini ada handscoon, kemudian ada hand sanitizer ataupun wastafel, kemudian ada juga data rekam medik, dan ada alkohol swab, ada masker sebagai alat pelindung diri saya, kemudian ada label yang akan dicantumkan nantinya, kemudian ada handscoon, kasa steril, tourniquet, kemudian ada infus set, salep antibiotik, kemudian ada kateter intravena berbagai ukuran, ada 18G, 20G, dan juga 22G, dan juga ada spoid 1 cc yang berisikan nanti lidocaine sebagai anestesi, dan juga ada bak instrumen, plaster, dan juga gunting. Nah, di sini juga ada larutan, beberapa larutan, yaitu larutan NaCl 0,9%, larutan dextrose 5%, dan juga ada larutan renjak laktat atau dan di sini saya memilih larutan NaCl 0,9%. Nah, sebelum saya melakukan tindakan, saya melakukan evaluasi terlebih dahulu, tapi saya memakai masker terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan melakukan evaluasi terhadap pasien, yaitu RW dan juga breathingnya. Nah, RW-nya di sini kita lihat apakah ada tanda-tanda sumbatan pernafasan pada pasien, dan juga kita melihat kondisi dari pasien, apakah pemasangan kanulasi vena perifer ataupun pemasangan infus ini kita bisa duduk ataupun berbaring. Di sini pasien memungkinkan untuk duduk. Nah, kemudian juga kita melihat apakah ada tanda-tanda yang lain yang mampu mengganggu jalannya tindakan. Nah, setelah melakukan evaluasi RW dan breathing, di sini saya akan melakukan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, yang pertama menggunakan spoid 1 cc, kemudian yang berisikan lidocaine. Nah, sebelumnya kita patahkan ampulnya, kemudian kita masukkan ke spoid 1 cc. Nah, terus kita spoid 1 cc berisi lidocaine ini kita masukkan ke bak instrumen. Kemudian kateter kita berbagai ukuran kita masukkan ke bak instrumen. Infus set kita masukkan juga di bak instrumen. Kemudian kasa steril, alkohol swab, dan juga plasternya. Nah, sebelum saya melakukannya, setelah saya melakukan persiapan alat dan bahan, saya memasangkan larutan NaCl 0,9% ini di tiang infus yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Nah, pertama kita buka, kemudian kita gantung larutan NaCl 0,9% di tiang infus. Kemudian kita sambungkan dengan selang infus yang sudah disiapkan tadi. Kemudian kita sambungkan dengan larutan NaCl 0,9%.
Nah, kemudian kita perhatikan di sini katupnya pastikan tertutup sebelum memasangkan selang infus. Kemudian kita buka katup untuk memastikan cairannya melalui chambers dan juga selang infusnya, dan juga kita pastikan juga melihat tetesan ataupun dari apakah full atau tidak di chambersnya. Nah, kemudian kita lepas katupnya untuk memastikan apakah cairan keluar atau tidak. Nah, kemudian setelah itu kita gantung sebelum melakukan tindakan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu lalu menggunakan hand spoon. Nah, di sini sudah ada pasien yang seolah-olah menjadi pasien dalam memasangkan kanulasi vena peripher, dan juga ada mannequin yang sudah dianggap sebagai vena superficial dari pasien. Nah, di sini kita bisa lakukan pemasangan infus ataupun kanulasi vena peripher di beberapa tempat. Yang pertama adalah di leher, kemudian ada di ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Nah, di sini yang pertama kita memilih untuk di ekstremitas atas, tepatnya di bagian dorsal manus pada pasien di bagian distal. Kenapa bagian distal? Karena untuk menutup potensial di bagian proksimal. Nah, kemudian di sini kita gunakan lakukan tindakan di bagian tangan yang non dominan. Nah, selanjutnya sebelum itu kita lakukan identifikasi terlebih dahulu pada dorsal manus pada pasien untuk menentukan di mana nanti vena superficial yang akan kita lakukan tindakan. Di sini kita pastikan bahwa venanya tidak boleh bercabang, dan juga kita pastikan juga di sini kita bisa melihatnya, kita bisa mencarinya dengan terlebih dahulu menggunakan tourniquet. Kita memasangkannya di bagian tengah pada lengan bawah pada pasien. Nah, kemudian kita melakukan identifikasi di bagian dorsal manus pada pasien. Nah, seperti tadi kita lakukan di bagian distal. Nah, apabila kita melakukan identifikasi, kita bisa melakukan palpasi terlebih dahulu dan juga menepuk untuk mencari vena superficialnya. Nah, setelah kita mendapatkan vena superficialnya, selanjutnya kita melakukan disinfeksi dengan menggunakan alkohol swab. Kita lakukan secara sirkuler dari medial ke lateral. Nah, kemudian setelah itu kita pada pasien sadar kita bisa melakukan anestesi lokal dengan menggunakan 1 cc yang berisikan lidocaine. Nah, kemudian kita lakukan anestesi lokal di sekitar vena yang sudah ditentukan. Nah, di sini yang harus kita perhatikan bahwa lubang yang harus menghadap ke atas. Nah, setelah itu kita setelah melakukan anestesi, kita menggunakan kateter intravena. Di sini saya menggunakan kateter 18G.
Nah, sama dengan tadi ketika kita melakukan injeksi ataupun penusukan, lubangnya harus menghadap ke atas dengan sudut 45 derajat. Nah, kemudian setelah itu kita melepaskan main ringnya. Nah, setelah itu setelah kita melakukan memasang kateter intravena ukuran 18G, selanjutnya kita menyambungkan dengan selang infus yang sudah disiapkan di awal tadi. Kemudian kita sambungkan dengan kateter. Nah, setelah itu kita melakukan melepaskan katup untuk mengetahui apakah jalan larutannya keluar dari NaCl. Nah, kemudian setelah itu kita melepaskan turniket yang ada di pasien. Nah, kemudian kita jalan membuka katup dan memastikan beberapa tetes per menit yang dikeluarkan dari larutan NaCl. Nah, setelah itu kita setelah kita sudah pastikan keluar larutannya, kita melakukan fiksasi. Kita melakukan fiksasi di bagian kateter pada pasien dengan bentuk kupu-kupu. Nah, kemudian juga kita lakukan fiksasi di bagian selang infus pada bagian dari yang sudah kita lakukan tindakan. Nah, setelah kita memfiksasi, kita memasangkan label yang sudah berisi nama pasien, tanggal pemasangan, kemudian ukuran kateter, dan juga inisial pemeriksa. Nah, setelah kita melakukan memasangkan label, kita melakukan edukasi terhadap pasien. Jadi kita menyampaikan bahwa selama pemasangan infus ini pasien tidak boleh bergerak, kemudian tangannya harus berada lebih rendah dari pasien. Kemudian ketika pasien mau ke kamar mandi ataupun ke WC, pasien bisa mengangkat sendiri larutan NaCl-nya atau dibantu dengan keluarganya. Nah, mungkin itu Pak yang saya sudah melakukan pemasangan vena perifer. Apakah ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Pak. Nah, setelah kita melakukan pemasangan vena pemasangan infus, kita mengisi data rekam medik yang sudah kita lakukan berdasarkan dengan tindakan, yaitu nama pasien, tanggal pemeriksaan, kemudian ukuran kateter, cairan yang digunakan, kemudian berapa tetes per menit larutan, kemudian inisial dokter ataupun pemeriksa, dan juga lokasi insersi yang sudah dilakukan. Sekian mungkin itu videonya. Tapi sebelum itu saya mempersiapkan kembali alat dan bahan yang sudah disiapkan, kemudian melepaskan handscoon dan juga melakukan cuci tangan. Mungkin itu video dari saya. Billahi fisabilillah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.